Framelands Music. Framelands Music. Framelands Music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sehat, rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa yang ada di rumah dan di mana saja kalian berada, selamat berjumpa bersama Padepokan Cikal Cawang dengan channel Ki Cahyo Dipuro. Yang pada kesempatan sore hari ini kami berkunjung di makam Eyang Dewi Ayu Sekar Gadung, adalah salah satu cikal bakal desa Sarwo Gadung. Pemirsa, di tempat ini Eyang Dewi Ayu Sekar Gadung sudah dijadikan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kabupaten Kebumen. Konon ceritanya Nyai Ageng Ayu Dewi Sekar Gadung adalah salah satu abdi dalam dari Keraton Majapahit yang mengemban tugas gagal, kemudian lari ke wilayah pinggir Kali Lukulo, kemudian ke hutan di daerah ini. Waktu itu konon cerita banyak sekali tanaman gadung. Itu ada informasi begitu, namun juga ada yang mengatakan bahwa ini adalah anak buah dari Pangeran Diponegoro yang lari karena dikejar-kejar oleh pemerintahan Belanda. Kemudian Nyai Dewi Ageng Sekar Gadung lari ke sini dan menetap di desa Sarwo Gadung atau sebagai cikal bakal Sarwo Gadung. Untuk lebih jelasnya kami akan bertemu dengan beberapa warga masyarakat atau mungkin juga orang yang mengelola tempat ini atau sang juru kunci, atau mungkin beberapa orang yang bertanggung jawab di tempat ini tentang kebersihannya dan perawatannya. Baiklah pemirsa, mari kita lanjutkan. Namun jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Ki Cahyo Dipuro bersama Padepokan Cikal Cawang. Selamat mengikuti untuk kelanjutan tayangan berikut ini. Terima kasih. Pemirsa yang ada di rumah dan di mana saja kalian berada, pada kesempatan sore hari ini saya berada di makam Eyang Dewi Ayu Sekar Gadung. Konon ceritanya di sini adalah cikal bakal desa Sarwo Gadung yang sudah dijadikan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kabupaten Kebumen. Ada beberapa versi mengatakan bahwa Nyai Ageng Ayu Dewi Sekar Gadung adalah salah satu senopati perang atau prajurit anak buah dari Pangeran Diponegoro yang berada di sekitaran Kali Lukulo. Pada waktu itu karena beliau Kanjeng Pangeran Diponegoro tertangkap oleh Belanda, kemudian Eyang Dewi Ayu Sekar Gadung lari ke sebelah timur dan kemudian masuk hutan. Di hutan itu adalah banyak sekali dengan tanaman gadung yang sangat luar biasa, sehingga pada waktu itu Nyai Ageng Ayu Dewi Sekar Gadung menyebutnya sebagai desa Sarwo Gadung. Namun juga ada yang menyatakan itu adalah dari Majapahit, ataupun juga ada yang mengatakan itu dari Yogyakarta ya. Coba untuk lebih jelasnya, ini ada beberapa warga atau masyarakat Sarwo Gadung. Sejauh mana kebenarannya
mari akan kita dengarkan bersama-sama. Diperkenalkan dulu Mas, namanya siapa? Oh iya, Assalamualaikum, nama saya Arif, asli dari sini, lahir di sini. Ya, Lengkapnya Arif siapa gitu Mas? Arif Wahyu Syam. Sejak kecil di sini dulu juga kakek yang sering bersih-bersih di Kakek sini. ya? Iya, Iya. tapi udah nggak ada. Jadi kalau di sini itu diurus swadaya, jadi nggak ada yang namanya guru kunci secara detailnya siapa gitu. Jadi bersama-sama. Jadi swadaya masyarakat Sargadung kanan kirinya bersama-sama gitu ya Mas? Ya, jadi setiap sasi suron itu Ya. niku itu setiap tanggal satunya itu kalau dibuatkan acara syukuran, satu desa itu ngumpul di sini semua, Ya. satu desa itu motong kambing. Jadi asal usulnya Mbak Nyai Sekar Gadung, kalau saya kan generasi masih muda gitu, jadi turun menurun dari orang-orang yang sudah tua. Paling tidak dapat informasi dari kakeknya gitu ya? Ya, dari kakek juga, terus dari rekan-rekan kakek. Ya. Jadi menurut sumbernya itu Eyang Dewi Ayu Sekar Gadung niku asalnya itu dari Keraton Majapahit. Dari Majapahit ya. Beliau lari ke sini karena dulu gagal dalam tugas. Jadi takut kembali ke keraton. Dan di sini ada nama desa ini kan Sarwogadung. Di sini ada namanya makam satu lagi, namanya Mbah Sarwo. Iya ya. Namanya Mbah Sarwo. Lah, kenapa dinamakan Desa Sarwogadung? Yaitu gabungan dari Mbah Sarwo dan Mbah Gadung yang di sini. Lah kalau dari orang-orang yang masih awam niku, itu Mbah Sarwo itu sebagai suaminya Mbah Gadung. Tapi kalau dari menurut informasi yang orang-orang yang sudah sepuh tertua di sini itu, Mbah Gadung itu tidak punya suami di sini. Jadi Mbah Sarwo itu adalah empuh yang buat seperti semacam pusaka. Iya ya. Itu Mbah Sarwo. Itu berasal dari mana Mbah Sarwo ya? Mbah Sarwo itu kalau asalnya dari mana saya belum menelusuri, tapi itu anak buahnya Mbah Gadung ini masih satu. Kalau Mbah Sarwo itu entah dia dari Majapahit atau entah dia orang lokal sini yang diangkat sama Mbah Gadung ya. Mbah Gadung sebagai orang kepercayaannya, ya saya maksudnya belum tanya-tanya, maksudnya belum mencari tahu secara detail itu. Karena Mbah Sarwo itu makamnya juga masih di Desa Sarwogadung tapi agak jauh. Kalau Mbah Gadung insya Allah saya tahu, karena kakek juga dulu yang bersih-bersih, juga saya sering silaturahim ke maksudnya yang senior, tertua-tua di sini gitu. Ya pemirsa, demikian tadi ada informasi dari masyarakat, bahkan eyangnya kakeknya juga dulu yang membersihkan tempat ini Mas ya. Iya. Namanya Mas Arif Wahyu Syam. Arif Wahyu Syam, namanya Arif Wahyu Syam, jadi suka puasa ya Mas ya. Ya ini kalau ceritanya memang kakeknya dulu juga membersihkan di tempat ini. Tadi menyampaikan bahwa Eyang Dewi Ayu Sekar Gadung adalah dari Majapahit yang lari ke sini karena mengemban tugas yang tidak berhasil gitu ya ceritanya ya. Kemudian kembali ke sini, namun mau kembali ke Majapahit mungkin karena takut atau bagaimana, akhirnya truko di sini, bertempat tinggal di sini, maka menyebut sebagai nama Desa Sarwogadung ya. Kalau ditelusuri lewat jalur spiritual ya. Itu memang benar, yang udah lewat itu memang sepakat, memang Mbak Nyai Dewi Sekar Gadung itu emang dari Majapahit. Emang sepakat semuanya yang udah menelusuri sendiri dengan secara spiritual ya. Iya, secara spiritual. Tapi kalau detailnya ini Mbak Gadung itu meninggalnya tahun berapa dan kapan, memang nggak ada yang tahu. Ya, terima kasih Mas.
Mas Arif tadi ya. Tadi ada beberapa literasi yang mengatakan bahwa Nyi Ageng Sekar Gadung adalah tadi tidak tak sampaikan di depan bahwa itu adalah anak buah dari Pangeran Diponegoro yang katanya tersesat lari sampai Kalilokulo karena dikejar-kejar oleh pemerintah Belanda waktu itu, dan kemudian Nyai Sekar Gadung lari ke daerah sini yang ada informasi di sini dulu hutan gadung, maka disebutnya sebagai Desa Sarogadung. Itu kebenarannya bagaimana, Mas? Kalau hutan gadung di sini juga banyak tanaman gadung. Iya. Pekarangan juga banyak. Terus kalau di sini dulu hutan, ya memang zaman dulu kan hutan. Iya. Memang zaman dulu hutan. Dan kalau yang membuka desa ini memang Mbak Nyai Sekar Gadung. Yang membawa resort desa ini emang Eyang Dewi Ayu Sekar Gadung. Terus kalau masalah yang detailnya dari itu anak buahnya Pangeran Diponegoro, karena masih simpang siur juga, karena kan di sini juga terpaku dengan para tertua yang terdahulu. Dia menelusuri lewat lewat spiritual dan lewat dulu leluhurnya yang terdahulu niku. Itu tanya-tanya kan turun menurun dari dulu, emang pendapatnya itu dari Keraton Majapahit. Ya mungkin ini tadi ada beberapa literasi atau informasi dari yang katanya anak buah Pangeran Diponegoro. Semuanya kita masih kita masih tidak tahu pastinya. Namun kalau kita tinjau dari spiritual yang kita di sini adalah berada dari Keraton Majapahit yang tadi mengemban tugas gagal kemudian lari ke sini. Baiklah Mas Arif, selain itu kalau kita melihat di sini Mas, di sini Mas, itu ada makam tertulis Eyang Dewi Ayu Sekar Gadung. Terus kemudian di situ ada gundukan tanah yang tinggi sekali. Itu kira-kira menurut masyarakat sini ada apa ya, artinya apa tidak, banyak sekedar gundukan rayap gitu ya? Kalau pas musim pemilihan lurah itu kan gundukan tanah ini itu kan gini Mas, gini ya. Kalau yang contoh yang Mageng Lurah ini wilayah orang wilayah Sarogadung bagian sana timur sama Sarogadung bagian pojok selatan sana dan sana. Dan nanti bisa dilihat dari yang entah itu secara kebetulan ataupun gimana kan semua itu sudah Allah yang ngatur juga kan. Ini nanti kalau yang jadi sebelah timur, nanti tanah yang basah itu sebelah timur. Biasanya itu seperti itu. Seandainya jadi sebelah barat, yang basah sebelah barat. Iya, itu seperti tanahnya itu basah. Ini kan kering semua. Iya. Tapi entah gimana memang basah. Ya baiklah pemirsa, yang ada di rumah suatu keanehan tapi nyata ya Mas ya. Iya, nyata. Bahwa kalau di sini ada pemilihan kepala desa, gundukan tanah yang seperti ini, seandainya ada beberapa calon kadesnya ya. Iya. Misalnya di sebelah mana, kalau yang basah di sebelah timur berarti yang jadi yang sebelah timur. Nah itu kelihatan basah dan tidaknya apa setelah jadi atau memang ada pralambang gitu ya? Belum jadi tapi masih suasana pilihan? Masih belum pilihan. Belum pilihan. Iya. Berarti kalau belum pilihan bagi calon kades yang percaya kalau udah tahu sebelah timur yang basah, mendingan yang sebelah kulon mundur aja gitu ya mestinya ya. Tapi kalau sudah tahu gitu maksudnya. Iya, tapi kan itu berselang berapa hari. Maksudnya nggak jauh-jauh dari hari hanya itu. Paling selang 2-3 hari gitu ya? Enggak ada. 1 harian gitu. Oh, jadi ya 2 hari. Proses sudah berjalan ya? Iya. Proses pemilihan desa mungkin dari berbagai macam administrasi dan kemudian masyarakat. Dan mungkin kalau malamnya ini pas pemilihan kepala desa juga rame, ditungguin. Jadi ditungguin sama banyak penduduk. Calon-calon ya? Enggak, kalau calonnya itu malah namanya masih tradisi, mungkin diumpetin. Oh iya. Nggak boleh tahu. Iya. Jadi calonnya itu diumpetin, tapi boton itu pendukungnya itu yang datang ya? Datang dari pendukung yang satu, yang 2, yang 3 itu kumpul di sini semua. Salah satu wakili nungguin di sini sampai nginep di sini.
begitu para penduduknya melihat, oh tanahnya basah, jadi jago gitu ya, paling tidak Itu punya kan, bayangan gitu ya. Namun ya, paling semuanya itu tidak. Allahu alam ya. Allahu alam, Kita hanya kembali Allah kepada yang Allah tahu. Subhanahu wa taala. Kita Dan- tidak tahu apakah karena kebetulan atau memang seperti itu. Tapi ini proses seperti ini, peristiwa seperti ini sudah berkali-kali atau hanya sekali 2 kali? Itu udah turun menurun. Saya Berkali-kali, juga tahu artinya basah dan tidaknya? Ya, dulu dari nenek, dulu kepala desa yang maksudnya sebelum ini, sebelum yang Yang sekarang di jadi. sini kan masih ponakannya nenek. Iya. Saya dulu kecil, saya ya udah mandan dewasa lah, ditunjukin. Saya belum tahu apa-apa dulu, ditunjukin nih yang jadi, insya Allah masih pade gitu, maksudnya ponakannya nenek. Beneran? Betul jadi ya? Iya jadi. Ya. Karena yang bahasa itu Sebelah timur gitu ya? Timur gitu. Jadi pemirsa, informasi dari Mas Arif itu ya ada salah satu sesuatu yang aneh tapi nyata untuk pemilihan kepala desa di sini kelihatan gundukannya itu basah, ya itulah yang jadi. Kecuali itu Mas, apa ada makna tersendiri dengan adanya gundukan tanah? Ini kan mestinya kalau logikanya itu mungkin rayap ya, yang itu ya. Namun mungkin ada kepercayaan masyarakat sini yang seperti apa Mas? Kalau secara Kecuali tadi tentang di kepala desa. kalau setiap gumuk ini kan makam gumuk. Ya. Ini kenapa ini dinamakan makam gumuk? Ya ini ada gumukan besar. Iya, iya. Di sini yang makam ya memang yaitu istilahnya gumuk gitu. Di sini Mbah Sarwo juga terdapat Gumuk gumukan. Terus yang satu Mbah itu yang ada di Pedukuhan Pelutan juga masih ada satu lagi, ini juga pengikutnya Mbah Nyai, juga ada gumukan. Ya kalau secara spesialnya mungkin ya ini cuma hanya disebut gumuk. Tapi kalau untuk apa mungkin ada kejadian apa, kalau menurut saya yang selama ini ya saya berusaha memang ingin mencari tahu karena ini juga rumah saya, ini rumah pokok dari dulu, saya juga lahir di sini, keturunan leluhur saya juga di sini. Kemarin juga udah buat janjian, kan saya udah dewasa, ada sesepuh tapi itu dari Buddha. Iya, pimpinan agama Buddha. Saya ini mau tanya-tanya sebenarnya itu gimana gitu asal usul dari sini. Tapi saya juga kalau tanya ke lokal sesepuh di sini juga saya tanya juga. Tapi ya itu sepakat Mbak Dewi Ayu Sekar Gadung memang itu dari Majapahit ini. Majapahit itu. Ya, pemirsa yang ada di rumah ini tadi Mas Arif, generasi yang masih muda belia, tapi dia sangat peduli dengan keberadaan Eyang Ayu Dewi Sekar Gadung sebagai cikal bakal di desa Sarwo Gadung. Sangat luar biasa. Semoga nanti Mas Arif benar-benar bisa menggali akar budaya, terutama adalah cikal bakal yang ada di desa Sarwo Gadung ini. Namun ada beberapa informasi bahwa gundukan ini melambangkan bahwa yang dimakamkan di sini adalah orang baik. Iya. Ada yang berpendapat seperti itu. Emang iya. Iya benar. Orang baik dan orang penting. Maksudnya pemimpinnya di sini. Ya memang banyak yang bicara seperti itu. Baiklah pemirsa, sebelum saya melanjutkan berbincang-bincang sama Mas Arif, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Ki Cahyo Dipuro bersama Padepokan Cikal Cawang. Baiklah pemirsa, kan kita lanjut bersama Mas Arif. Mas Arif, tadi beberapa informasi tentang Eyang Dewi Ayu Sekar Gadung adalah cikal bakal desa Sarwo Gadung. Tadi juga disampaikan oleh Mas Arif setiap tanggal 1 Suro ya. Di sini diadakan suatu kegiatan, mungkin syukuran atau apa ya. Oh maaf, saya bukan tanggal 1 Suro, tapi dicari pas Jemua Kliwonnya. Oh iya ya. Maaf, saya oh, iya, lupa. ini tadi ini ada Dicari ya. Jemua Kliwon. Jadi di bulan Suro, tepatnya di hari Jumat Jumat Kliwon ya. Kliwonnya, Ya, maaf. ya pemirsa, bukan 1 Suro tapi di bulan Suro yang ada Jumat Kliwon. Kliwonnya. Di sini dihadirkan beberapa masyarakat kemudian motong kambing. Pernah enggak Mas?
kecuali motong kambing mungkin ada pagelaran seni gitu, pernah nggak? Jadi kalau pagelaran seni enggak. Jadi kalau masyarakat sekitar itu mau hajatan, entah mau nikah, khususnya yang mau nikah, itu turun menurun itu memberikan doa dulu dari keluarganya, itu secara baik-baik datang ke sini doa dan memberikan sesajen. Sesaji gitu ya. Itu kan dari dulu, tapi maksudnya itu kepercayaan turun menurun memberikan sesajen ke sini terus. Tapi kalau enggak, kalau dari keluarga itu enggak datang, karena dulu pernah kejadian sama pas waktu saya kecil itu, yang rumahnya itu pinggir situlah, dia itu membuat hajatan tapi tidak permisi dulu sama Mbak Nyai, Mbak yang dari Ayu Sekar Gadung. Ada kejadian panggungnya itu ambruk. Jadi itu kan irigasi, atasnya dibuat Panggung ya. papan ya, panggung itu ambruk. Udah kokoh tapi entah gimana itu ambruk. Ya itu sesuatu peristiwa nyata, tapi Ya, enggak tahu karena kebetulan atau bagaimana. Ya. Ternyata kebenaran waktu itu keluarga itu memang tidak nyekar ya ke sini Ya. ya. Terjadi seperti itu. Mohon Allahu alam, kita tidak tahu Tapi ini terjadi kenyataan namun terjadi sungguh-sungguh. Tapi Namun kita semuanya ya. akan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. tapi ya kita kan maksudnya orang Islam ya, banyak yang berdoa ke sini, tapi ya jangan meminta, maaf saya juga ngomongin diri sendiri, jangan meminta kepada yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal juga Butuh doa ya. sana juga masih, maksudnya menanggung banyak beban. Ya. Kita juga mendoakan, karena doa kubur itu akan kembali ke diri kita sendiri kalau kita ikhlas. Jadi kan banyak tuh kalau mau apa itu doanya ke sini, tapi doanya itu meminta kepada orang yang sudah meninggal. Itu anehnya ya. Itu Baik, itu anehnya. baik Mas Arif. Tadi kan kita kan orang Islam ya, Iya. orang Islam. Terus kemudian orang yang punya mau mantenan atau punya hajat ke sini, kemudian berdoa ke sini. Kemudian sedikit memberikan sesaji. Nek menurut Mas Arif bagaimana dengan adanya sesaji itu? Sesaji itu alhamdulillah, jadi kita di sini doa secara agama Islam, mengirim doa, terus sesajinya itu berupa banyak, ada mie, ada ingkung, Iya. ikan itu, Ada Dan kembangnya itu- ada enggak? kembang ada, Iya. telur masih mentah ada, terus dawet itu, Ya. cendol itu ada kopi, ada teh. Tapi nanti dimakan sama-sama. Jadi nanti ngundang orang sekitar sini datang, doain dulu, setelah didoain dimakan, dibagi-bagi. Sesajinya itu jadi dimakan, enggak ditaruh di sini nanti kayak yang Zaman dulu ya? iya enggak. Iya, enggak. Jadi dimakan. Baiklah sama pemirsa, saya. ternyata mungkin dari apa yang informasi dari Mas Arif itu memang betul kita orang Islam, kemudian kita berdoa mungkin ada sesajinya, sesaji sifatnya ya semacam kita untuk apa Ya, namanya syukuran. sedekah atau syukuran Iya. untuk orang kita bersama-sama ya. Yang namanya sesaji mungkin doa yang berwujud gitu ya, Iya. mungkin tumpeng menghadap ke atas kita memohon pada Tuhan itu ya. Mungkin Tapi gitu. insya Allah ngirim doanya untuk Mbak Nyai, tapi doanya itu kita meminta kepada Allah. Allah Kita Subhanahu wa taala mengirim ya. doa ke Mbak Nyai, tapi sesajinya juga dimakan bareng-bareng. Bareng. Ya, sama aja syukuran. Ya. Baiklah, terima kasih Mas Arif yang sudah beberapa memberikan informasi tentang makam Mbak Eyang Dewi Ayu Ayu Sekar Sekar Gadung. Enggak Mas, ini bentuk makamnya ini kok apa namanya ya? Atapnya kok nggak tinggi ya? Apa ada maknanya apa enggak ya? Kenapa kok nggak tinggi sehingga orang kalau masuk ini bisa kejedot ini? Kan kalau atapnya nggak tinggi, kalau maknanya setahu saya nggak ada yang spesial gitu, memang mungkin karena ini makam juga ya, memang atapnya segini. Oh iya ya, bukan memang bukan apa namanya untuk diprioritas memang untuk atap apa, tapi untuk atap makam ya. Iya. Atau mungkin ada mana tersendiri supaya orang yang masuk kita harus apa tunduk tunduk ini, dulu bentuk gitu ya. penghormatan kepada Penghormatan Mbak ya. Nyai. Iya. Bisa mungkin bisa ya, mungkin kalau diartikan seperti itu. Tapi kalau setahu saya memang enggak, belum tahu lah. Ya, Mas Arif, terima kasih sekali. Iya. Semoga Mas Arif yang usianya masih muda belia, Iya. tapi begitu antusiasnya untuk menelusuri
tentang Eyang Dewi Ayu Sekar Gadung sebagai cikal bakal Desa Saro Gadung. Iya. Apalagi Mas Arif adalah eyangnya, kakeknya dulu yang merawat tempat ini. Semoga nanti Mas Arif akan bisa mencari jati diri yang sebenarnya dari informasi yang Karena valid ya. masih tanda tanya juga, karena kan kalau sahabatnya kakek dulu kan masih hidup. Kalau kakek udah meninggal, kalau sahabatnya kan masih hidup. Saya ke sana itu, kami itu kayaknya pas gitu, atau dulu sahabatnya kakek itu kan sowan sama anaknya. Anak itu kalau kesini, kalau menurut kepercayaan itu kalau mau ditemuin lah, tapi kan kalau udah meninggal logikanya itu nggak bisa kembali ke dunia. Tapi kalau menurut sesepuh itu di hari Jumat, Jumat Kliwon jam 2 sama sebelum maghrib, itu waktunya hari Jumat Kliwon. Itu katanya nanti ditemuin sama Mbak Gadung, Mbak yang Dewi Ayu Sekar Gadung. Itu apa hanya terah keluarga Mas Arif, atau mungkin ada orang lain kesini boleh kata berdoa di hari Jumat Kliwon itu jam yang sama, bisa nggak ditemui kira-kira Mas? Itu umum. Itu umum, tapi di sini juga dulu ada orang desa sini datang ke sini, tapi mbaknya kurang cocok karena di dalam hatinya itu sifatnya itu Kasar itu, kotor, yang kurang baik lah intinya ya. diketahui sedalam-dalamnya sifat orang itu nggak diterima, mental orangnya. Dan sahabat kakek saya itu dia punya beberapa anak laki-laki, yang satu dia diterima dan yang kedua itu mental, langsung gilapen. Itu waktunya itu beliau cerita sendiri ke saya, waktunya jam 2 malam, jam 2 malam ke atasan sedikit lah, ya jam 1-an lah. Itu ketakutan, dia langsung mental. Itu waktu ketakutan dia melihat semacam bayangan atau hanya sekedar terpental itu ya? Dia melihat takut lari gitu ya. Di sini juga kalau lewat secara alam goib ya, orang-orang tertentu yang bisa melihat ini jalurnya Mbak Eyang. Tapi memang banyak orang yang mengakui secara sendiri melihat jalan bagus banget. Ini ke selatan lurus dan belok ke timur terus ke selatan lagi tuh, ini lurus ke sana. Ini jalan Mbak Eyang, katanya bagus, jalannya bagus, mulus. Banyak orang yang bersaksi ya. Terima kasih Mas Arif. Jadi mungkin ya, kalau secara spiritual ya, kita melihat bahwa jalannya Eyang Ayu Dewi Sekar Gadung ya, yang cukup halus ya. Alhamdulillah saya bisa masuk ke sini pakai mobil, tadi ragu-ragu sudah ada yang ternyata kita bisa masuk dengan penuh kenyamanan tadi. Mungkin ini termasuk diberi apa ya, direstui gitu istilahnya mungkin ya. Alhamdulillah. Tadi saya mau masuk sudah ragu-ragu karena tempatnya sempit, saya pikir nggak nyampe, nggak cukup. Ternyata cukup dan bisa. Ya banyak juga bukan orang sini, orang jauh itu maksudnya didamping itu sama orang sini. Ini mau lewat mana, ini yang tengah itu ada jalan bagus. Lemah jalan mana, ini nggak ada jalan. Ini jalan ini, lurusnya ini kan perkarangan kan. Kalau ini kan jalan, kalau kesana itu perkarangan lah. Dia kayak melihat jalan bagus, yaitu jalannya banyak. Tapi lurus jalan ini itu nggak ada yang dibuat rumah. Karena orang sini tuh nggak ada yang berani membuat rumah yang jalannya untuk Mbak Eyang. Jadi walaupun itu perkarangan dikhususkan, nggak dibangun apa-apa. Di tanaman biasa gitu ya. Tanaman biasa. Tapi kemarin kan ada APBD anggaran, ini udah diterus, ini jalan ke sana belok ini juga udah lurus, yaitu jalan yang banyak udah dibuat jalan setapak seperti ini. Ini kan selatan juga. Ya ini juga tembus, kalau lurus juga tembus. Ya. Ya, terima kasih Mas Arif. Pemirsa yang ada di rumah, sebelum kita tutup, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Ki Cahyo Dipuro bersama dengan Padepokan Cikal Jawang. Baiklah pemirsa,
Demikian tadi informasi dari Mas Arif sebagai warga masyarakat Sarogadung dan juga masih keturunan kakeknya yang dulu membersihkan tempat ini dan mungkin ada kedekatan dengan keluarga. Terima kasih ya Mas Arif. Kalau kedekatan, kalau leluhurnya kakek itu namanya Mbah Sekar juga sama. Tapi mungkin dulu ada kedekatan. Tapi kalau dipercaya memang Mbahnya Sekar Gadung itu tidak mempunyai keturunan di sini. Tapi kalau pengikut atau adiknya itu memang ada. Itu Mbah Sarwo dan yang ada di situ. Ya baiklah, mungkin kalau memang tidak dari daerah keluarga, ya mungkin paling tidak kakeknya Mas Arif adalah orang yang dulu dipercaya untuk merapikan dan membersihkan tempat ini. Semoga keluarga Mas Arif dan semuanya saja di dalam merawat tempat ini akan selalu mendapatkan barokah Allah. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, demikian tadi beberapa informasi tentang Eyang Dewi Ayu Sekar Gadung selaku cikal bakal Desa Sarogadung. Sekian, terima kasih. Selamat jumpa dan jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Arif. Okay. Semoga ada manfaatnya. Amin.